Bab 12. Kamu mengenal Kanaya? Tanya Hana dengan polos. Hahaha, apa kamu lupa aku seorang dokter, Hana? Sepertinya sekarang aku suka menyebutkan namamu. Aku dokter yang menangani Kanaya dan mulai sekarang kita akan bertemu. Apa kamu saudaranya atau sahabatnya? Benarkah? Terdengar sangat buruk di telingaku. Jawaban ketus dari Hana hanya membuat Brian tersenyum. Di kantor polisi Irfan datang dan menemui pelaku tersebut. Pelaku sudah memakai baju tahanan dan tangannya diborgol. Langkah kakinya agak pincang seperti terkena tembakan. Pelakunya mencoba melarikan diri saat dilakukan penyergapan di rumahnya. Irfan sudah duduk saling berhadapan, tangannya mengepal tanpa sadar dia melayangkan pukulan keras di bagian wajah pelaku itu padahal polisi sudah mengawalnya untuk menjaga kejadian seperti ini terjadi. Pak Irfan, kamu harus sabar, jangan bertindak main hakim sendiri seperti ini, biarkan hukum yang berbicara. Seru seorang polisi yang sudah menarik tubuhnya menjauh dari pelaku tersebut. Oke, maafkan aku terbawa emosi. Aku tidak bisa berada di sini terlalu lama, bisa saja aku akan menghabisinya di depan kalian. Aku ingin kasus ini secepatnya bisa terselesaikan dengan baik. Irfan masih berpikir positif. Jika dia menuruti amarahnya, bisa saja dia akan masuk penjara karena akan menghabisi orang tersebut. Dia tidak ingin hal itu terjadi dan dia tidak ingin berpisah lagi dengan Kanaya. Baiklah Pak Irfan, kami akan berusaha, pokoknya kami segera mengabari pada Bapak kemajuan kasus ini. Jawab polisi itu. Sudah hampir sebulan Kanaya terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya sudah tampak lebih kurus. Silih berganti keluarganya menjaganya di rumah sakit dengan penuh kesabaran. Irfan adalah orang paling terpukul dengan kejadian ini, kini dia bagaikan mayat hidup yang berjalan di tengah kerumunan orang tapi dengan tatapan kosong. Semua pekerjaannya di kantor menjadi berantakan dan kendali perusahaan diambil alih oleh papinya, tentu saja dengan bantuan Lira sebagai tangan kanannya. Irfan terkadang hanya duduk menatap foto Kanaya yang di galeri HP-nya. Kadang dia tersenyum dan kadang pula dia menangis dalam kesendiriannya. Sampai saat ini dia belum menginjakkan kakinya di apartemennya karena bayang-bayang Kanaya masih teringat jelas di dalam apartemennya. Mami dan papinya juga ikut bersedih melihat anaknya yang tidak mempunyai semangat hidup. Terkadang mereka harus menemaninya seharian untuk berbicara, tetapi Irfan masih diam membisu, bahkan untuk makan pun maminya harus menyuapinya. Dia tidak pernah merasa lapar, jadi orang tuanya yang harus lebih ekstra sabar merawat anaknya dan merawat Kanaya. Untung saja ibunya Kanaya sudah banyak membantu menjaga Kanaya di rumah sakit, jadi mereka bisa saling berbagi tugas. Hari ini peristiwa yang paling bersejarah untuk Hana dan Kanaya. Ini hari wisuda mereka dan seharusnya Kanaya juga ikut bersamanya. Hana meneteskan air mata saat dia memakai toga di depan cermin. Mami dan papinya juga ikut menangis melihat Hana. Di aula yang begitu besar acara wisuda sudah setengah berjalan. Tiba saatnya nama Hana dipanggil ke podium karena nilainya mendapatkan cum laude. Semua orang pun bersorak. Semua mahasiswa menatap Hana. Hana hanya diam terpaku di tempat duduknya dan dia menarik nafas panjang lalu maju ke podium untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Hadirin sekalian, terima kasih pada Tuhan yang telah memberi anugerah tiada terkira pada saya dan kita semua. Terima kasih pada rektor, dekan fakultas, dosen dan teristimewa kedua orang tuaku. Perkataannya terhenti sejenak, matanya langsung berkaca-kaca. Ingatannya kembali kepada Kanaya. Maaf, aku tidak bisa melanjutkannya. Hana turun dari podium. Air matanya yang sedari tadi dia tahan akhirnya jatuh juga membasahi pipinya. Dosennya langsung mengambil alih pembicaraannya. Mari kita mendoakan teman kita Kanaya yang sedang terbaring di rumah sakit. Semoga doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan agar Kanaya bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Berdoa dimulai. Semua orang menundukkan kepalanya sembari mendoakan Kanaya. Setelah seluruh hadirin mendoakan Kanaya, ruangan seketika menjadi haru setelah foto-foto Kanaya ditampilkan di layar lebar.
Ini adalah peristiwa besar di kampus ini karena Kanaya ditabrak tepat di depan kampus dan Kanaya adalah wanita yang terkenal akrab dengan semua orang. Dia juga merupakan wanita terpopuler di kampus itu jadi siapa saja pasti mengenalnya. Tangis mereka pun bertambah pecah setelah salah satu mahasiswa dipersilahkan naik ke panggung lalu menyumbangkan sebuah lagu untuk Kanaya. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama. Saat dulu kala, ada cerita tentang masa yang indah. Saat kita terluka, saat kita tertawa. Setelah acara wisuda selesai Hana langsung pergi ke rumah sakit menemui Kanaya yang masih terbaring dan tidak ada menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Hana duduk di samping dan meluapkan semua emosinya di hadapan Kanaya. Kanaya, aku tidak pernah mengenal namanya sahabat sejati. Tapi setelah bertemu dirimu, aku tahu kamu bukan hanya sekedar sahabat tetapi kamu sudah seperti saudara kandungku dan mungkin lebih dari itu. Aku tidak pernah merasakan yang namanya susah sejak dari kecil, tapi semenjak aku mengenalmu, aku bisa belajar bagaimana kamu bisa bertahan dari semua derita yang kamu alami, bagaimana kamu harus sabar dengan semua masalah yang kamu alami, bagaimana kamu bisa tegar dengan keluarga yang berantakan, bagaimana kamu harus merelakan kekasihmu meninggalkanmu dan bagaimana kamu harus belajar mencintai seseorang karena keterpaksaan hanya untuk bertahan hidup. Sungguh Kanaya, aku tidak bisa menjadi dirimu. Aku bukan kamu Kanaya, aku belum siap menerima ini Kanaya jadi aku mohon kamu bangun sekarang. Mengapa kamu menjadi selema ini, mana Kanaya yang aku kenal begitu kuat menghadapi masalah. Sekarang kamu terlihat cemen Kanaya, aku tidak sangka kamu bisa selema ini sekarang Kanaya. Kanaya aku mohon dengarkan aku. Lihat Mas Irfan sekarang kamu menyiksanya Kanaya, lihat dia Kanaya, dia sangat terpukul melihat keadaanmu sekarang. Hana menangis di samping Kanaya sampai napasnya terasa sesak. Iya Pak, terima kasih atas bantuannya, kami akan segera menuju ke kantor polisi. Papinya sedang berbicara melalui telepon. Hana, Mami Anita, Irfan, ibunya Kanaya sedang berada di rumah sakit. Semua mendengar dengan seksama pembicaraan yang sedang berlangsung. Irfan yang hanya diam menatap Kanaya akhirnya bisa fokus kembali mendengar percakapan papinya dengan seorang polisi yang ada di dalam teleponnya. Pi, aku ikut. Suara pertama Irfan. Iya nak, boleh. Papinya tersenyum melihat anaknya kembali berbicara. Pi, aku juga ikut. Hana juga bersuara. Dia sangat penasaran dengan pelaku utama yang sudah tertangkap. Sekarang cepat berdiri. Mami, papi pergi dulu. Ucap papinya sambil mencium kening istrinya dan tak lupa dia juga berpamitan dengan ibunya Kanaya. Iya Pi, semoga masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat. Maminya penuh harap kali ini. Mereka sudah pergi meninggalkan rumah sakit, Irfan yang duduk berdampingan dengan papinya terlihat mengepal tangannya dengan kuat. Wajahnya menjadi merah menahan amarah ingin secepat mungkin dia menemui pelaku utamanya. Irfan, papi tidak mau kamu membuat onar di kantor polisi. Tolong percayakan kasus ini kepada polisi dan semoga cepat ditangani. Biarkan hukum yang berbicara dan jangan main hakim sendiri agar prosesnya berjalan lancar dan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku tidak bisa janji Pi. Ucap Irfan. Kalau begitu kamu pulang sekarang. Papi tidak mau ini akan menjadi rumit karena ulahmu dan nama baik papi akan tercoreng. Papinya mempertegas ucapannya. Oke Pi, aku akan bertindak baik. Irfan langsung menyandarkan badannya sedangkan Hana hanya bisa melihat kakaknya dengan rasa sedih. Sekilas tentang proses penyergapan pelaku. Polisi sudah mengepung tempat pelaku, saat itu tepat sekali pelaku sedang berada di rumahnya yang sudah beberapa hari menjadi incaran polisi. Pelaku ini tergolong orang yang memiliki perilaku psikopat dia akan melakukan apapun jika itu adalah keinginan yang menjadi obsesinya. Saat pelaku mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi incaran polisi dia sudah menyiapkan segalanya termaksud merakit peledak yang akan dia gunakan untuk bunuh diri di depan polisi. 1, 2, 3.
Aba-aba dari polisi terdengar. Mereka siap menendang pintu rumah pelaku. Saat itu pelaku sudah menggunakan peledak di badannya dan tertawa melihat kehadiran polisi yang kaget melihat dirinya. Polisi mundur dan ternyata dia tidak menyadari jika ada seorang polisi yang menyelinap masuk melalui pintu belakang dan langsung menjatuhkan badannya. Akhirnya setelah melewati proses yang lama pelakunya bisa dilumpuhkan dan digiring ke kantor polisi. Kembali ke kantor polisi. Mereka sudah memarkirkan mobilnya. Irfan sudah membuka pintu mobil. Terlihat jelas amarahnya yang berapi-api dari raut wajahnya yang memerah. Irfan, dengarkan perkataan Papi. Papi mohon jangan membuat Papi susah karena emosimu yang tidak bisa kamu kontrol. Ini demi Kanaya, ini demi orang tuamu dan ini demi kebaikanmu Irfan, jadi Papi mohon, dengarkan Papi kali ini saja. Papinya menarik tangannya berusaha mengingatkan anaknya yang sedang emosi. Papi, Papi tidak pernah tahu rasanya menjadi aku. Papi, aku tidak bisa Pi, aku sakit Pi, aku sangat sakit dengan semua ini. Papi tahu perasaanku saat ini. Papi tidak pernah tahu perasaanku sehancur apa sekarang melihat Kanaya terbaring tak sadarkan diri sedangkan aku bisa melihat pelakunya sedang baik-baik saja. Mana mungkin aku bisa diam menyaksikan ini semua Pi? Aku tidak punya harapan lagi melihat kondisi Kanaya sekarang, aku menyerah Pi. Papi aku tidak tahu akan sehancur apa jika Kanaya pergi meninggalkanku ke depannya dan mungkin Papi juga tidak akan pernah melihat aku lagi di dunia ini. Nada suara Irfan meninggi. Papinya hanya bisa mendengarkan semua luapan perasaan Irfan yang telah lama dia pendam dalam diam. Aku akan menyuruh polisi untuk mengawalmu. Bentak papinya. Benar saja Irfan mendapatkan pengawalan ketat dari polisi untuk menghindari kejadian yang tidak perkirakan. Bisakah kami bertemu dengan pelakunya sekarang? Ucap papinya tapi masih terlihat tegang melihat ekspresi Irfan yang masih dengan emosi yang berapi-api. Silakan lewat sini Pak. Seorang polisi menuntun mereka masuk ke dalam ruangan. Hana pun ikut bersama mereka yang juga sangat penasaran dengan wajah pelakunya. Saat masuk di ruangan, wajah pelaku masih tertutup. Mereka bertiga duduk di hadapan pelaku sebelum penutup wajahnya dibuka. Sekarang, seru seorang polisi kepada rekan kerjanya yang memberitahu untuk membuka penutup wajah pelaku. Saat penutup wajah pelaku dibuka mata Hana terbelalak menatap orang yang berada di depannya sedangkan Irfan semakin menunjukkan amarahnya. Untung saja polisi sudah mengawalnya dengan ketat kalau tidak mungkin dia sudah menghabisi orang yang ada di depannya itu. Hahaha, kalian pasti terkejut kan melihatku. Ini kejutan besar untuk kalian yang telah berani mengganggu kesenangan dan hidupku. Suara pelaku itu begitu nyaring sampai memenuhi isi ruangan yang tertutup itu. Dasar kau memang asteris. Kenapa kamu bisa melakukan ini kepada Kanaya? Seharusnya aku menyadari dari dulu bahwa kamu memang orang yang sangat jahat, gerak-gerikmu sangat mencurigakan dari awal aku bertemu denganmu dan matamu memandang Kanaya sangatlah penuh makna kejahatan. Teriak Irfan yang tangannya masih dipegang oleh polisi. Hahaha, itu salahmu karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Pelaku tersebut tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun di depan mereka, malahan dia sangat senang melihat Irfan yang begitu frustrasi sekarang. Praak, pukulan keras dari Hana mendarat di bibir pelaku tersebut. Terlihat tetesan darah segar keluar dari bibirnya yang bisa dibilang itu sangat menyakitkan. Semua orang tidak menyangka Hana akan melakukan itu kepada pelaku itu. Irfan yang mendapatkan pengawalan ketat ternyata mereka meremehkan diamnya Hana sejak tadi. Kamu pantas mendapatkan itu. Hana kembali duduk setelah dengan kekuatan kilatnya menonjok pelaku itu. Kurang ajar, ucap pelaku tapi masih melayangkan senyuman kepada Kanaya. Dan terjadi lagi pukulan kedua yang tidak mereka sangka. Hana kembali menonjok bibir pelaku tersebut dan kali ini lebih keras dari sebelumnya. Hingga akhirnya Hana juga mendapatkan pengawalan dari polisi karena kelakuannya. Papinya hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat anak-anaknya yang lepas kontrol. Andai saja Irfan tidak dikawal mungkin papinya sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dengan pelaku akibat ulah kedua anaknya itu.
Hahaha, hanya itu kemampuan kalian. Aku tidak akan membiarkan Kanaya menjadi milik orang lain. Lebih baik dia mati bersama dengan bayi yang dikandungnya daripada aku harus melihat dia bahagia di atas penderitaanku karena mencintainya. Dia tidak akan menjadi milikmu dan dia tidak akan menjadi milikku. Bukankah itu adil, Mas Irfan? Itu kan panggilan kesayangan Kanaya untukmu. Brengsek kamu, Reinan. Seharusnya dari dulu aku menghabisimu. Kamu benar-benar psikopat, Reinan. Mengapa kamu bisa melakukan ini dengannya? Bukankah kamu sangat mencintainya? Kamu memang laki-laki gila, teriak Irfan sambil memberontak tapi tubuhnya masih dipegang kuat oleh polisi. Hahaha, aku memang gila, aku gila karena dia telah memilihmu dan aku sekarang hanya menjadi pengamat kebahagiaan kalian berdua. Tapi kebahagiaanmu sebentar lagi akan sirna karena dia akan meninggalkanmu selama-lamanya. Reinan benar-benar lepas kontrol. Bisa dibilang sekarang dia sudah masuk kategori gangguan jiwa karena dia tega menyakiti orang yang dia cintai demi kepuasan hatinya. Hana menarik nafasnya beberapa kali melihat Reinan yang sudah tidak waras mengekspresikan cintanya kepada Kanaya. Padahal beberapa minggu lalu dia bertemu dengan Reinan, tetapi Reinan seperti orang yang sangat terpukul melihat keadaan Kanaya yang terbaring tidak sadarkan diri. Tetapi ternyata itu hanyalah sebuah akting yang diperankan Reinan dengan sangat baik dan berjalan sesuai dengan rencananya. Saat hendak keluar dari kantor polisi, Hana berpapasan dengan Brian. Kali ini Brian tidak menatap ataupun genit kepadanya lagi. Hana yang merasa aneh langsung pergi meninggalkan papinya dan Irfan. Kalian pulang saja dulu, aku akan menemui seseorang. Hana langsung balik ke dalam kantor polisi. Dia melihat Brian sangat serius berbicara dan terlihat sangat emosi. Brian berjalan menuju tempat yang dia lewati saat menemui Reinan tapi Hana tidak masuk ataupun bertanya kepada polisi tentang kedatangan Brian. Hana menunggu Brian di depan kantor polisi. Sekitar hampir 1 jam Brian berada di dalam tetapi dia belum juga menampakkan batang hidungnya di depan Hana. Saat dia hendak pergi karena sudah terlalu lama menunggu Brian, seseorang memegang bahunya dari belakang dan Hana langsung memutar tangan laki-laki itu dengan keras. "Aggh, lepaskan. Brian, maaf, mengapa kamu mengagetkanku?" kata Hana yang masih memegang tangan Brian dengan keras. "Kamu ini wanita atau apa? Aku sudah memanggilmu, tapi kamu hanya terus berjalan tanpa menoleh ke arahku. Akhirnya aku memutuskan untuk memegang pundakmu. Oke, baiklah, aku minta maaf. Kamu kan seorang dokter jadi kamu harus bisa mengobati badanmu tanpa bantuan orang lain. Jangan manja Brian, lagian itu hanya sedikit bengkak." Hana merasa tidak bersalah sama sekali kepada Brian. "Bagaimana aku mau pulang jika tanganku sakit seperti ini, Hana?" Brian masih meringis menahan sakit. "Aku akan mengantarmu, gampang kan? Benarkah? Sekarang antar aku pulang." Brian terlihat bersemangat dengan ajakan Hana. "Tapi aku lupa, ternyata aku tidak membawa mobil." Brian hehehe. "Astaga Hana, kamu benar-benar wanita yang unik." Brian kembali lagi menggombal. "Ini, antar aku pakai mobilku." Brian memberikan kunci mobilnya kepada Hana. "Baiklah, sebagai ucapan maafku aku mau mengantarmu," kata Hana. Sejak Kanaya dirawat mereka menjadi lebih dekat karena Brian adalah dokter yang menjadi penanggung jawab Kanaya. Hana sering berkonsultasi tentang perkembangan kesehatan Kanaya kepada Brian dan dia sudah mulai terbiasa dengan sifat Brian yang selalu menggombalnya setiap saat. Hana fokus mengendarai mobil dengan jalanan yang macet sedangkan Brian sekali-kali menatapnya yang berada di sampingnya. "Sedang apa kamu di kantor polisi, Hana?" "Aku sedang menemui pelaku yang menabrak Kanaya." "Kalau kamu sedang apa?" tanya Hana balik. "Sama sepertimu, aku sedang menemui pelaku pembunuhan adikku." "Jangan-jangan itu orang yang sama. Reinan." Apa kamu mengenalnya?" kata Brian kaget. "Dia adalah pembunuh berdarah dingin, dia yang menyuruh orang membunuh Kanaya." "Jangan bilang dia juga pelaku pembunuhan adikmu," kata Hana sedih.